Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati dan saya Sami dan ingin mempresentasikan saya selaku moderator memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelum melakukan presentasi, selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali Maharot Azizi dengan NIM 099, yang kedua ada Retno Utami dengan NIM 076, yang ketiga ada Andika Hermawan dengan NIM 090, yang Mitaris Lutfiah dengan NIM 063, yang kelima ada Cindy Nur Fatihah dengan NIM 075. Baik, langsung saja kita mulai pada presentasi pada siang hari ini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Umitaris Lutfiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Naik lagi, Mbak. Naik lagi. Pembelajaran eksempel non-eksempel. Model eksempel non-eksempel adalah strategi pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Tujuan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Model pembelajaran eksempel non-eksempel dapat ditujukan untuk mengajarkan definisi suatu konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dan menggunakan dua hal yang terdiri dari eksempel dan non-eksempel dari suatu definisi dengan konsep yang ada. Eksempel memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh dan akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non-eksempel memberikan gambaran akan suatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Kemudian ada identitas pelajar. Satuan pendidikan sekolah dasar kelas 1, semester 1, materi tentang bangun datar, mengidentifikasi sifat bangun datar. Alasannya adalah, di dalam materi bangun datar, materi yang disajikan terutama yaitu gambar-gambar dari bangun datar, sehingga cocok menggunakan model eksempel non-eksempel yang langka. Kemudian yang ketiga ada sintaks, model pembelajaran eksempel non-eksempel. Sintaks memuat beberapa unsur, yaitu yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Kemudian, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya melalui dari komentar atau hasil diskusi siswa. Guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir, kesimpulan.
Next, Mbak. Yang keempat, kelebihan model pembelajaran example non-example. Kelebihan yang pertama yaitu siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Yang kedua, dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan discovery atau yang disebut penemuan yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example non-example. Yang kelima, kekurangan model pembelajaran example non-example. Kekurangannya yaitu tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, penerapan model example non-example memakan waktu yang lama. Kesimpulan, example non-example adalah model pembelajaran yang disajikan menggunakan gambar atau ilustrasi lain yang dapat memancing daya kritis siswa untuk menganalisis, mendeskripsikan, hingga menyimpulkan sesuatu yang terkandung dalam contoh yang diberikan untuk mempelajari dan menguasai materi-materi yang sedang dipelajari oleh siswa. Terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf sebelumnya ada 2 nama, yaitu nama Mas Andika Hermawan sama Umi Taris Lutfiah, dikarenakan terkendala sinyal, jadi tidak bisa mengikuti presentasi pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.